orang yang bisa menyelesaikan masalah, maka itu tidak disebut ghibah. Ya, sekali lagi, kita menceritakan aib istri kita atau menceritakan aib suami kita kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah kita, itu tidak disebut ghibah. Disebut ghibah kalau kita menceritakan aib kita, menceritakan aib istri kita, diceritakannya di arisan, ya, atau habis ngaji ngobrolin istri masing-masing, tapi nggak ada penyelesaian, maka itu menjadi ghibah. Tapi kalau di situ kita menceritakan kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah, maka tidak disebut ghibah. Ini. Maka Hindun berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu suamiku orang yang pelit. La yu'tini min nafaqah ma yakfini wa yakfi bani. Dia tidak memberikan nafkah yang mencukupiku dan mencukupi anak-anakku. Illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmi. Kecuali jika aku mengambil hartanya atau mengambil uangnya tanpa sepengetahuan dia. Jadi dia main ambil aja di dompetnya, ya. Kan ada tipe suami itu yang nggak pernah ngitung duit di dompet, ya. Wis pokoknya duit saya di dompet gitu. Tapi dia nggak pernah cek duitnya berkurang atau enggak. Kalau suami yang ngitung, dia tahu itu duitnya hilang, tahu, ya, berarti diambil istrinya, misalnya tahu. Nah, dia suka ngambil uangnya Abu Sufyan tanpa sepengetahuan dia. Maka dia bertanya, "A'alayya junah? Apakah saya berdosa mengambil harta suami saya untuk mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak?" Maka Rasulullah bersabda, "Khudhi min mali bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki." Rawahu muttafaq alaih. Kata Nabi, engkau boleh mengambil harta suamimu yang pelit, tapi ambillah dengan cara yang ma'ruf, ambillah dengan cara yang baik, sekedar mencukupi kebutuhan dirimu dan kebutuhan anak-anakmu. Jadi sekali lagi, yang boleh diambil adalah sekedar untuk kebutuhan engkau dan anak-anakmu. Kalau suaminya pelit. Tapi kalau suaminya nggak pelit, jangan lagi kita bongkar-bongkar dompetnya. Ya, ini kebetulan ibu-ibunya nggak hadir, ya. Jadi Pak, nggak boleh kita pelit kepada istri. Berikan semampu kita. Dan istri juga harus pandai-pandai bersyukur. Karena kalau istri tidak pandai bersyukur, Allah akan lenyapkan semuanya kenikmatan yang dia dapatkan itu. Kemudian berikutnya, wa an Tariq al-Muharibi qala qadimna al-Madinah fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtubu wa yaqul yadul mu'til ulya wabda biman ta'ul ummuka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka summa adnaka. Tariq al-Muharib menceritakan, kami datang ke Madinah dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri di atas mimbar dan beliau berkhutbah di hadapan orang-orang. Kata Nabi, yadul mu'til ulya, tangan pemberi adalah paling mulia dan paling tinggi. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya memberi itu lebih baik daripada meminta. Tangan di atas, yadul mu'til ulya, tangan pemberi adalah yang lebih baik. Wabda biman ta'ul, dan mulailah engkau memberi dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi Pak, berikan harta kita atau nafkah kita kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Siapa yang pertama? Ibumu. Jadi kalau ada ibu di rumah kita, ibu kandung ada di rumah kita, dahulukan ibu kita.
Kemudian berikutnya siapa? Ayahmu. Kalau ada ayah di rumah kita, berikan nafkah kepada mereka. Kemudian saudara perempuanmu. Jadi kalau ada adik kita, saudara perempuan di rumah kita, berikan. Kenapa? Karena kewajiban seorang saudara laki-laki juga harus memperhatikan saudara perempuannya yang belum menikah. Kemudian dan saudara laki-lakimu. Jadi kalau ada saudara kandung kita di rumah kita, dahulukan. Lalu orang-orang yang dekat denganmu, yakni anak dan istri. Lalu orang-orang yang dekat denganmu. Jadi intinya, kenapa laki-laki itu mendapatkan warisan jauh lebih banyak daripada anak perempuan? Karena kewajiban anak laki-laki menanggung nafkah banyak orang, di antaranya ibu kandungnya, bapaknya kalau memang sudah sepuh, kemudian adik yang perempuan kalau belum menikah. Makanya laki-laki mendapatkan bagian warisan jauh lebih banyak karena tanggungannya jauh lebih banyak. Sebagaimana akikah, anak laki-laki mendapatkan jatah 2 ekor kambing lebih banyak daripada anak perempuan. Kenapa? Karena tanggung jawabnya dia ke depan itu jauh lebih besar ketimbang anak perempuan. Nah, kemudian hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala." Dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lil mamluk ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallaf minal amali illa ma yutiq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba sahaya atau budak. Jadi hamba sahaya atau budak. Kalau sekarang nggak ada perbudakan, Pak ya. Pembantu itu bukan budak. Pembantu kita yang kerja di rumah kita digaji itu bukan budak. Tapi kalau budak itu kita beli, kemudian kita pekerjakan dan tidak kita gaji. Tidak kita gaji, cuman kita berikan makan dan kita berikan pakaian. Dulu perbudakan sudah ada ribuan tahun sebelum Islam, sebelum Rasulullah diutus, ya perbudakan sudah ada. Dan perbudakan itu ada pada Romawi, Persia, Afrika, Arab, Asia. Awalnya nggak ada perbudakan, tapi kemudian ada. Semenjak Mongol menyerang, kemudian ada. Sehingga di Cina, kemudian di beberapa wilayah Asia, kemudian terjadi perbudakan. Dan puncaknya terakhir, perbudakan itu dihapuskan sekitar tahun 1945. Tapi fakta di lapangan sampai hari ini perbudakan tetap ada, walaupun sembunyi-sembunyi, ya. Manusia dijual, manusia dipekerjakan seks dan sebagainya. Itu sama saja dengan perbudakan. Nah, kata Nabi, karena memang pada waktu itu perbudakan ada, kata Nabi, lil mamluk ta'amuhu wa kiswatuhu. Untuk para budak, yakni hamba sahaya, ta'amuhu wa kiswatuhu. Kewajiban kita adalah memberikan makan kepada mereka. Wa kiswatuhu, dan memberikan pakaian kepada mereka. Wala yukallaf minal amali illa ma yutik. Dan tidak boleh budak kita itu diberikan tugas atau pekerjaan yang dia tidak sanggup. Jadi kalau dia nggak sanggup melaksanakan pekerjaan, jangan dikasih. Misalnya dia kuatnya ngangkat beban 50 kg, ya berikan 50 kg. Jangan dikasih 100 atau 200. Kalau dia sanggupnya mungkin bersihin rumah, kemudian bersihin kamar mandi, nyuci piring, masak, sudah segitu aja. Jangan tambahin lagi, nyuci baju, nyuci setrika dan sebagainya misalnya. Maka berikan budak itu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, jangan melebihi dari kemampuannya. Berikutnya, wa an Hakim bin Muawiyah al-Qushairi an abihi qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alaihi qala an tud'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita
wala tadribil wajh, wala tuqabbih, wala tahjur illa fil bait. Seorang yang bernama Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa kewajiban seorang suami kepada istrinya?" Ini hadis ini sudah pernah kita baca pada bab-bab sebelumnya. Bab tentang pemberian nafkah, ya, bab tentang pergaulan dengan istri. Ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa kewajiban seorang suami kepada istrinya?" Kata Nabi, "Antut'imaha idza tu'imta." Kewajibanmu adalah memberikan makan kepada istrimu apabila engkau makan. Jadi kalau kita makan enak, ya usahakan istri kita juga makan enak. Jangan kita makan sop kambing, sate kambing tiap hari, istri tahu tempe istiqomah, Pak. Kasihan, ya. Jadi harus sesuai lah. Antut'imaha idza ta'imta, engkau memberikan makan apabila engkau makan. Wa taksuha idza tasaita, dan engkau memberikan pakaian kepada istrimu apabila engkau pakai pakaian. Jadi kalau kita pakai pakaian layak, maka usahakan istri kita pun pakai pakaian yang layak. Jangan, mohon maaf, pakaian kita bagus, tiap Ramadan, tiap Lebaran kita ganti baju, bagus. Sementara istri kita daster aja misalnya, ya. Atau mungkin jilbabnya yang tadinya putih sudah jadi abu-abu. Kita nggak ada perubahan tuh untuk istri. Jangan. Berikan pakaian kepada istri kita yang layak. Cuman kalau istri zaman sekarang, Pak, udah tiba-tiba ada nganter lah paket gitu. Tiba-tiba baju aja, ntar kita suruh bayar, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Berikan pakaian yang layak kepada istri. Kemudian berikutnya, wala tadribil wajh. Jangan memukul wajah istri. Dalam pertempuran aja, Pak, kita dengan orang kafir, dalam pertempuran Nabi melarang melukai wajah. Kalau engkau bertempur, jangan melukai wajah musuhmu. Kenapa? Itu akan menyebabkan cacat seumur hidup. Karena kalau wajah luka, cacat seumur hidup, Pak. Tapi kalau perang, incar lehernya atau tusuk dadanya, kata Nabi. Kenapa? Yaitu namanya perang. Tapi kalau wajah yang digores, itu akan menyebabkan, nah itu apa? Cacat seumur hidup. Kalau tangan, badan tergores, masih bisa ditutup oleh pakaian. Tapi wajah, orang yang terluka matanya, dia akan terus cacat, kelihatan terus. Orang yang terluka pipinya, dia akan terus terluka, jahitan di sini misalnya, atau bekas lukanya di sini. Maka Nabi dalam bertempur pun melarang memukul wajah musuh. Apalagi istri sendiri. Ini kadang ada suami marah sama istri, istrinya dibogem, ya, sampai giginya pindah, hidungnya pindah misalnya. Jangan. Wala tadribil wajah, kata Nabi. Wala tuqabbih, dan jangan menjelek-jelekkan istri di depan umum. Apalagi sekarang banyaknya media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram. Kadang, mohon maaf, orang menjelek-jelekkan istrinya atau suaminya di media sosial, sehingga kadang digunakan kesempatan oleh orang lain untuk merusak rumah tangga kita. Kenapa? Karena curhat kita di media sosial. Bukan curhat kepada Allah ketika tahajud, tapi curhatnya di media sosial. Masuklah orang ketiga, memanfaatkan momen kegalauan kita, kegundahan kita, akhirnya dia merusak rumah tangga kita. Ya, maka hati-hati. Suami istri kalau curhat kepada Allah. Gak usah curhat di media sosial, karena ada orang-orang yang akan memanfaatkan itu. Wala tuqabbih, kemudian wala tahjur illa fil bait. Dan jangan mendiamkan istri kecuali di rumah.
Itu lagi diem-dieman sama istri, udah di rumah aja. Tapi kalau di luar rumah ngobrol. Kalau perlu kita bikin janji sama istri. Lagi nggak ngobrol sama istri 3 hari, bilang, "Ma, hari ini kondangan nih ya, hari Ahad. Kondangan ke rumah temen bapak. Nanti kita ngobrol ya." Nanti depan ini baik-baik ya. Harus baik-baik. Lagi kondangan, Ma mau diambilin nasinya? Ambilin. Ngobrol. Ma ini kenalkan teman ayah dan sebagainya. Senyum, kelihatan akrab. Di rumah berantem lagi, urusan lu, ya. Tapi di luar tunjukkan bahwa kita sedang tidak ada apa-apa. Jangan kelihatan di luar, depan teman istrinya atau teman suaminya kelihatan. Terngomong temennya, "Lu lagi sewot sama istri lu." Bahaya. Sewotnya istri, sewotnya suami kadang menjadi celah buat pihak ketiga masuk dan merusak rumah tangga kita. Ya. Nah, kemudian jadi wala tahjur illa fil bait, dan jangan engkau mendiamkan istrimu kecuali di rumah. Nah, kemudian berikutnya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi al-haji bitulihi qala fi dzikrin nisa. Dalam sebuah hadis tentang haji, ketika Nabi memberikan nasihat dalam sebuah perjalanan haji yang panjang, kemudian Rasulullah bercerita tentang istri atau menceritakan tentang kewajiban kita kepada istri. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban kalian kepada istri kalian, yakni memberikan rizki kepada mereka dan memberikan pakaian yang baik kepada mereka. Jadi begini Pak, kalau pada masa itu, pada zaman Nabi dulu, yang mencari nafkah itu adalah laki-laki. Istri itu kebanyakan di rumah. Maka kewajiban seorang suami adalah memberikan makan, rezeki kepada istri kita, dan pakaian. Cuman kalau sekarang memang dunianya agak beda kita ini. Kita berada di era yang berbeda, di mana kadang, mohon maaf, perempuan itu bekerja di luar rumah. Malah kadang gaji dia jauh lebih besar dari gaji kita. Kadang ujiannya di situ. Kemudian wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ayyudayya may yaqut. Rawahu Nasa'i wa huwa inda Muslim bilafdi an yahbisa amman yamlik qutahu. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah berdosa orang yang membiarkan orang yang wajib diberi makan. Maksudnya cukuplah suami itu dianggap berdosa ketika dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, baik itu nafkah lahir maupun batin. Dalam lafaz yang lain, cukuplah dianggap berdosa seorang suami yang menahan memberi makan terhadap orang-orang yang ada dalam naungannya. Jadi Pak, walaupun kita marah sama istri kita, berantem misalnya, tetap kewajiban kita memberikan nafkah. Jangan karena kita marah sama istri, kemudian kita nggak kasih makan dia, nggak kasih nafkah. Marah boleh, tapi jangan mendolimi. Amarah boleh, tapi jangan sampai kita mengambil atau meniadakan hak untuknya. Kemudian berikutnya, an Jabir yarfa'u fi hamilil al-mutawaffa anha
qala la nafaqata laha akhrajahu al-Baihaqi warjalu siqa. Dari Jabir tentang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, maka disebutkan tidak ada nafkah baginya. Tapi hadis ini mauquf. Mauquf itu berarti hadisnya kurang sahih, Pak ya. Tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Jadi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak lagi mendapatkan nafkah. Ya namanya suaminya meninggal ya nggak dapat nafkah lah. Tapi dia bisa mendapatkan warisan dari harta suami. Ya, bisa mendapatkan waris dari harta suami atau mendapatkan hibah dari keluarga suami. Tapi kalau nafkah ya yang wajib memberikan nafkah meninggal mau diapain? Ya. Tapi hadis ini mauquf, artinya seandainya keluarga suami tetap memberikan nafkah kepadanya, itu diperbolehkan. Ya. Berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yadul ulya khairun minal yadis sufla wa yabda ahadukum biman ya'ul taqulul mar'a at'imni aw talliqni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah kalian para suami memberikan nafkah kepada orang-orang yang jadi tanggungan kalian. Maka ketika Nabi menjelaskan tentang perkara ini di hadapan para suami dan di hadapan para istri, istrinya langsung ngomong kepada suaminya, kasih aku nafkah atau ceraikan aku. Ya, jadi begitu Nabi ngomong bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada orang-orang yang jadi tanggungannya, tiba-tiba mak-mak pada datang sama suaminya, kasih saya nafkah atau ceraikan saya. Artinya apa? Seorang suami kalau dia memang tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada istrinya, dia boleh menceraikan istrinya kalau memang sudah tidak bisa memberikan nafkah. Ya, dalam hal ini nafkah global Pak ya, nafkah lahir dan batin gitu ya. Tapi walaupun yang dimaksud di sini adalah nafkah zahir, dalam artian nafkah bentuk makan dan pakaian. Nah, kemudian wa'an Sa'id ibn Musayyab bin Musayyab fi rajulin la yajidu an yunfik alaihi fi ahlihi yufarriq bainahuma. Fakultu li Sa'id ibn Musayyab hadha sunnah, qala sunnatun annahu kataba ila amril ajrad fi rijalin ghabu an nisaihim an yakhudu bi an yunfiku aw yutalliku fa in tallaku ba'asu bi nafaqatin ma habasu. Dari Sa'id bin Musayyab ketika dia ditanya tentang suami yang tidak lagi mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi Sa'id bin Musayyab ditanya tentang suami yang tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada istrinya. Maka kata Nabi, ceraikan keduanya. Jadi Pak, kalau suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri, boleh diceraikan. Misalnya Bapak punya menantu nih, laki-laki, gak kerja, gak memberikan nafkah kepada anak kita, boleh kita memisahkannya, kecuali dia mau berusaha. Ya Pak, saya jangan ceraikan dulu, saya akan usaha. Nah, itu beda. Tapi kalau memang dia nggak ada usaha untuk memberikan nafkah, boleh dipisahkan. Ya, boleh dipisahkan. Ketika ditanya Sa'id bin Musayyab apakah menceraikan seorang suami dari istrinya karena dia tidak bisa memberikan nafkah ini termasuk sunnah, maka Sa'id bin Musayyab menyatakan, iya ini sunnah. Ya, ini adalah sunnah. Bagian dari yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab menulis surat kepada komandan militer tentang orang-orang yang meninggalkan istri mereka, yaitu agar mereka menuntut dari para suami agar diberi nafkah atau diceraikan. Apabila mereka menceraikannya, hendaklah mereka memberikan nafkah selama mereka dulu tidak ada. Jadi Pak, berkaitan dengan hadis ini, Umar menulis surat kepada komandan pasukan
Karena begini, kadang kan pasukan nih Pak, pasukan ini kan kadang dikirim sampai 6 bulan, sampai sekian bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Tapi kemudian Umar bin Khattab itu bertanya kepada putrinya Hafsah, wahai Hafsah, berapa lama wanita itu sanggup ditinggal oleh suaminya? Maksudnya tidak berhubungan badan, tidak ketemu dengan suami. Maka Hafsah menjawab radhiyallahu anha, 4 bulan. Maka sejak itu Umar setiap mengirim pasukan tidak lebih dari 4 bulan. Sebulan perjalanan, sebulan kembali, perjalanan pulang, 2 bulan di tempat tugas. Jadi sebulan berangkat, sebulan buat jalan pulang, sebulan berada di tempat tugas. Jadi semuanya 4 bulan. Maka Umar menulis surat kepada pasukan-pasukan yang dikirim ke sebuah daerah, maka kewajiban mereka adalah memberikan nafkah kepada istrinya atau menceraikannya. Jadi kalau dia sudah 4 bulan, dia harus memberikan nafkah itu kepada istrinya 4 bulan. Atau kalau enggak, ceraikan istrinya. Nah, kalau istrinya diceraikan, maka dia wajib memberikan nafkah selama dia meninggalkan istrinya. Kalau dia tinggalin istrinya 4 bulan, ya sudah, berikan nafkah 4 bulan kepada istrinya. Kan ada suami yang memang karena tugasnya lama, akhirnya istrinya diceraikan, Pak. Udah, kamu saya cerai, ya, karena saya tugasnya lama, khawatir terjadi apa-apa. Walaupun sebenarnya nggak dicerai nggak apa-apa. Tapi itu pasukan zaman dulu. Pasukan zaman dulu itu baru digaji pada masa Umar bin Khattab. Baru tentara itu digaji. Sebelum-sebelumnya enggak. Nah, mereka hanya mendapatkan harta rampasan perang ketika pulang. Nah, kalau pasukan sekarang kayak tentara, polisi atau brimob, walaupun mereka bertugas, tapi kan ATM-nya ada di istri, Pak, ya. ATM-nya istri yang pegang, atau dua-duanya punya ATM, jadi nggak terlalu sulit lah sekarang. Tapi kalau zaman dulu mereka menunggu hasil dari harta rampasan perang atau mendapatkan gaji yang tidak seberapa. Nah, ini jadi kewajiban suami kalau memang akan meninggalkan istri lama, dia boleh menceraikannya atau tetap menjadikannya istri, tapi kewajiban memberikan nafkah, gitu Pak ya. Nah, kemudian berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, indi dinar, qala anfik ala nafsik. Ya Rasulullah, saya punya uang 1 dinar. Kata Nabi, bersedekahlah pada dirimu sendiri. Indi akhar, saya punya dinar yang lain. Kata Nabi, anfik ala waladik. Kalau kau punya dinar yang lain, maka bersedekahlah kepada anak-anakmu. Qala indi akhar, saya punya dinar yang lain. Anfik ala ahlik, bersedekahlah kepada istrimu. Qala indi akhar, saya punya lagi ya Rasulullah dinar yang lain. Anfik ala khadimika, bersedekahlah kepada pembantumu. Qala indi akhar, saya punya dinar yang lain. Qala anta alam, kata Nabi, engkau lebih tahu bersedekah kepada siapa. Jadi kalau kita punya kelebihan rezeki, yang pertama kali harus kita nafkahi adalah anak dan istri kita. Baru kemudian orang-orang yang ada di sekitar rumah kita, yang ada di dalam rumah kita. Berikutnya, wa an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddi qala qultu ya Rasulullah man abarru qala ummuka summa man qala ummuka summa man qala ummuka summa man qala abuka summa aqrabu summal aqrab. Ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik? Kepada ibumu, kata Nabi. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang terdekat di sekitarmu. Ya. Wa an Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, inna
ibni hadza kana batni lahu wi'a wa sad'i lahu shiqa wa hijri lahu hiwa wa inna abahu talaqani wa arada an yanzi'ahu minni faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Dari Abdullah bin Umar bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini perutku lah yang mengandungnya, air susuku yang memberikan minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Tapi sekarang ayahnya menceraikan diriku dan dia ingin merebut anakku ini dari diriku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau lebih berhak terhadap anakmu sebelum engkau menikah lagi." Jadi Pak, kalau suami istri cerai, kemudian anaknya masih di bawah 7 tahun. Jadi kalau suami istri cerai, anaknya masih di bawah 7 tahun, maka yang berhak kepada anak itu adalah istri. Jadi kalau suami istri cerai, anak usianya di bawah 7 tahun, maka yang berhak terhadap anak itu adalah istri. Sampai istri itu belum menikah lagi. Kalau istrinya menikah lagi, anaknya boleh dititipkan kembali kepada suami. Tapi kalau anak sudah di atas 7 tahun, anak boleh memilih apakah dia akan ikut kepada bapaknya atau dia ikut kepada ibunya. Tapi kalau di bawah 5 tahun atau di bawah 7 tahun, maka ibulah yang lebih berhak. Ya, kita berharaplah rumah tangga kita baik-baik aja. Walaupun kadang ujian dalam rumah tangga itu kadang tak terduga, Pak ya. Sama, setiap kita ini diuji dalam rumah tangga. Kalau kata bahasa pepatah itu, setiap rumah mempunyai derita masing-masing. Setiap rumah mempunyai penderitaan masing-masing. Setiap rumah mempunyai cerita masing-masing. Ya, kepada Allah lah kita berharap agar kita diberikan kemudahan. Jadi sekali lagi, anak yang terjadi perceraian, kalau di bawah 7 tahun, dia adalah hak dari ibunya. Tapi ketika anak itu sudah mulai dewasa, dia boleh memilih apakah dia akan ikut ayahnya atau ikut ibunya. Pernah dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya ada seorang suami istri cerai, kemudian anaknya sudah dewasa. Maka Rasulullah menyatakan, silakan kau pilih apakah kau ikut ibumu atau kau ikut ayahmu. Maka kemudian anak ini condong mengikuti ibunya, kemudian digandeng tangan ibunya dan dia melangkah menggandeng ibunya. Dalam riwayat yang lain, ada seorang bapak masuk Islam, istrinya nggak mau masuk Islam, sehingga mereka terjadi perceraian. Jadi bapaknya masuk Islam, istrinya nggak mau, terjadi perceraian. Kemudian anak-anaknya oleh Rasulullah disuruh memilih, silakan kalian mau ikut ibumu atau ikut bapakmu. Ternyata ini anak-anaknya condong ikut ibunya, padahal ibunya nggak masuk Islam. Anak-anaknya condong kepada ibunya. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah berikan petunjuk kepada anak-anak ini. Akhirnya anak-anak ini kemudian masuk Islam dan mereka lebih mengikuti bapaknya. Ya, jadi didoakan oleh Nabi, Allahumma hdihim, ya Allah berikan petunjuk kepada anak-anak. Maka kemudian mereka masuk Islam dan tidak jadi ikut ibunya, tapi lebih mengikuti bapaknya. Jadi kalau urusannya perkara iman, ya kita harus mengarahkan anak itu untuk mengikuti yang seiman dengan anaknya. Bagaimana kalau anak itu masih di bawah 5 tahun, sementara dia perlu ibunya? Oke, dia ikut ibunya dulu. Tapi begitu anak mulai dewasa, arahkan dia mengikuti yang seiman. Ya begitulah agama, doktrin gitu Pak ya. Harus condong kepada yang lebih beriman. Baik, sampai di situ Pak. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Monggo Pak Dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz, bagaimana Islam mengatur pembagian nafkah yang didapat oleh suami terhadap istri? Kalau istri tidak bekerja atau istri punya pendapatan, apakah ada? Misalnya pendapatan suami 10, berapa pantas untuk istri? Oh ya. Terus suami bekerja, dapat 10 gajinya, istri 10 juga. Apa Islam akan mengatur dalam persentase atau bagaimana gitu? Atau sesuai dengan kondisi? Ya. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana suami mengatur nafkah kepada istri? Apakah ada peraturan yang baku atau situasional? Lihat situasi dan kondisi. Secara umum dalam Islam cuma digambarkan begini, Pak. Bagilah penghasilan kalian menjadi 3 bagian. Ya. Jadi bagilah penghasilan kalian menjadi 3 bagian. Ini berdasarkan hadis tentang awan yang dia mengguyur di atas gunung hujan, kemudian airnya menyirami ladang fulan. Sehingga ditanya, "Fulan, kenapa kebunmu ini subur dan makmur?" Kata dia, "Aku membagi penghasilanku menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk diinfakkan atau membayar hutang, sepertiga untuk urusan makan dan minum, sepertiga untuk ditabung, untuk modal." Maka berdasarkan hadis ini para ulama kemudian memberikan gambaran kepada para suami, jangan semua gajinya dikasih kepada istri. Yang mati ATM-nya dikasih kepada istri. Salah. Jangan semua gaji kasih kepada istri. Paling tidak berikan kepadanya 2/3. Bagi penghasilan kita menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk diinfakkan atau bayar hutang. Sepertiga untuk urusan makan dan minum. Sepertiga untuk modal atau ditabung. Maka yang sepertiga pegang kita. Yang 2/3 silakan serahkan kepada istri. Bilang kepada istri, atur. Yang sepertiga buat urusan makan dan minum, sepertiga ditabung. Mungkin kita mau beli rumah, beli mobil atau kendaraan. Maka seandainya gaji kita 10 juta, usahakan kalau 10 juta dibagi 3 berapa, Pak? 3.300.000-an ya. Maka usahakan yang 3.300.000 kita yang pegang. 3.300.000 kita yang pegang. Walaupun kadang dicurigai juga sama istri, takut kawin lagi. Ya. Tapi yang 3.300.000 ini kita yang pegang. Untuk apa? Urusan infak sama bayar hutang. Kalau kita punya hutang, ya kita bayar dari 3.300.000. Kalau kita mau berinfak, ya dari sini. Karena kita laki-laki itu ada punya kewajiban berinfak. Berinfak kepada bapak ibu kita, berinfak kepada mertua kita, berinfak kepada adik-adik ipar kita, berinfak kepada adik-adik kandung kita, kepada bibi kita, kepada banyak, masjid, anak yatim dan sebagainya. Jadi dari 10 juta ini 3.300.000 suami yang pegang, kelola untuk urusan hutang atau bayar atau untuk infak. Yang 6.600.000 kasih pegang kepada istri. Bilang, "Ma, ini atur. Kalau bisa sepertiga untuk urusan makan dan minum. Sepertiga lagi untuk ditabung. Ya mungkin kita mau beli ini, beli itu dan sebagainya." Gambarannya hanya seperti itu aja. Dengan memberikan 2/3 itu Pak Ustaz, lanjutan bertanya. Ya, enggak apa-apa. Apakah sudah gugur kewajiban kita untuk mengontrol pengeluaran? Oh ya. Karena seperti Ustaz bilang tadi, ya online. Oh ya. Oh ya, dengan kita memberikan 2/3 kepada istri, tetap kita harus wajib mengontrolnya. Kemana keluar masuknya uang? Mohon maaf, jangan sampai istri menggunakan uang kita untuk tujuan maksiat dengan orang lain. Mohon maaf Pak, kadang ada yang terjadi seperti itu.
Suami memberikan nafkah kepada istri, istri dia gunakan mabrondong misalnya ya, naudzubillahi min dalik. Istri kemudian menggunakan harta kita untuk berselingkuh dengan orang lain atau bermaksiat dengan orang lain, atau ya tadi pemborosan ya, tanpa kita kontrol. Harus dikontrol. Pokoknya usahakan 2/3 ini cukup untuk sebulan. Ya kalau misalnya gaji kita 10 juta, dipegang dia 6.600.000, kita pegang 3.300.000 untuk urusan infak sama bayar hutang. Ini sedikit loh Pak kalau buat hutang sama infak 3.300.000. Nah, kelola itu. Kita tetap kontrol. Nah, bagaimana kalau istri punya penghasilan sendiri? Istri kalau punya penghasilan sendiri, uang istri adalah uang istri. Ya. Uang kita adalah uang istri. Jadi begitu Pak. Jadi uang istri hasil kerjanya itu milik dia. Kalau kita menginginkannya, kita harus diplomasi dengan dia. Baik-baik ya. Baik-baik. Karena apa? Hak dia sepenuhnya sebenarnya uang hasil kerja dia. Tapi kalau memang untuk urusan bersama ya baik-baik kita diskusikan. Tapi kewajiban kita adalah mengontrol yang ada pada kita. Tapi boleh juga kita tahu penghasilan istri 10 juta juga. Ya boleh kita tahu kontrol dia. Kemana aja uang dia. Jangan sampai sekali lagi dia melakukan pemborosan. Yang kedua, mohon maaf, jangan sampai dia bermaksiat dengan uangnya tadi kemudian mengkhianati kita. Naudzubillahi min dalik. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kayaknya udah masuk syuruk Pak ya. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.